Seiring perkembangan pembangunan perumahan maupun infrastruktur yang begitu cepat, membuat permintaan akan semen menjadi meningkat. Semen adalah bahan penting yang digunakan dalam setiap pembangunan yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Semen sendiri merupakan produk olahan dari batu kapur atau batu gamping, di mana batuan ini merupakan salah satu komoditas tambang yang termasuk dalam bahan galian industri. Sehingga seperti halnya bahan tambang lainnya, proses pengolahan semen atau proses penambangannya akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dengan meninggalkan lubang-lubang besar di perut bumi. Terlepas dari pro dan kontranya, lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan semen itu sendiri? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pengolahan semen di Ohurongo di Namibia. Kegiatan dimulai di tambang batu kapur. Batu gamping di dekat permukaan memiliki kandungan mineral silika, besi, dan aluminium oksida yang tinggi. Sementara jauh di bawah batu kapur terdapat kandungan yang lebih murni yang mengandung lebih sedikit mineral dan lebih banyak kalsium karbonat. Pabrik menggunakan kedua jenis batu tersebut dengan mengubah proporsi untuk membuat jenis semen yang berbeda-beda. Penambangan batu dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang di dinding batu, di mana mereka akan menanam bahan peledak yang kuat. Dan demi keselamatan pekerja, harus memposisikan diri di belakang area peledakan dengan menjaga jarak minimal 50 meter. Setelah dinding batu diledakkan, pekerja akan menurunkan compact truck loader untuk memindahkan batu kapur ke dalam bak haul truck yang setiap truknya dapat memuat batu kapur hingga 60 tons. Truk-truk ini kemudian mengangkut bahan tambang muatannya ke pabrik semen. Setelah sampai di pabrik semen, haul truck kemudian akan menuangkan bahan mentah tersebut ke mesin penghancur, di mana bahan-bahan mentah ini akan digiling dengan konsistensi kerikil kasar. Crusher dapat menangani 600 ton bahan baku per jam. Penghancur utama mengurangi ukuran batu-batu ini menjadi seukuran bola golf. Selanjutnya, serpian batu kapur yang dihancurkan dan mol dibawa ke tempat pencampuran, di mana ia akan dicampurkan dengan bahan lainnya. Di tempat ini, batu tinggi kalsium karbonat dan batu rendah kalsium karbonat akan dicampurkan yang sebelumnya telah dihancurkan secara terpisah di tempat yang berbeda. Rasio pencampurannya bervariasi sesuai dengan jenis semen yang ingin mereka buat. Di tempat pencampuran ini dapat menampung bahan baku hingga 25.000 ton. Komposisi kimia bahan dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa bahan tersebut mengandung proporsi batu kapur, serpian, dan mol yang benar.
Selanjutnya, mesin overhead yang disebut dengan tripper membuat tumpukan dengan proporsi yang dibutuhkan, di mana campuran ini disebut dengan campuran mentah. Kemudian, reclaimer memuat campuran mentah ke dalam mesin penggiling yang disebut dengan roller mill, di mana campuran mentah ini digiling menjadi bubuk dengan konsistensi tepung halus yang dikenal sebagai raw mill. Dalam proses penggilingan halus ini, terkadang pabrik menambahkan mineral tambahan seperti silika dan besi. Jenis semen tertentu juga membutuhkan aluminium oksida. Saat digiling, campuran dikeringkan dengan panas berlebih yang dihasilkan dari proses Piro. Bahan untuk produksi klinker digiling menggunakan pabrik roll modern. Pabrik roll menghemat sekitar 30% dari total konsumsi daya listrik dibanding menggunakan pabrik bola tradisional. Raw mill kemudian diuji sekali lagi untuk memastikan bahwa komposisi kimianya benar untuk menjaga kualitas produk semen yang diinginkan. Setelah raw mill lulus tes di laboratorium, raw mill tersebut dikirim ke preheater. Preheater memiliki tinggi 109 meter. Silo atau bak penampung dapat menampung raw mill hingga 7.000 ton bubuk raw mill. Raw mill kemudian dipanaskan terlebih dahulu dan dikalsinasi sebelumnya dalam pemanasan awal. Dengan kalsiner sebelumnya memasuki tanur putar. Proses prakalsinasi secara signifikan mempersingkat proses pembakaran yang sebenarnya untuk mengubah raw mill menjadi klinker. Setelah bahan baku diproses di preheater, bahan tersebut masuk ke dalam rotary kiln sepanjang 54 meter. Di mana bahan tersebut dibakar menjadi klinker pada suhu di atas 1450 derajat Celcius. Rotary kiln dapat menghasilkan 2.100 ton klinker per hari. Kemudian, klinker sekarang didinginkan dengan menggunakan metode pendinginan udara dalam pendinginan besar. Sangat penting untuk mendinginkan klinker dengan cepat agar memiliki kualitas semen yang baik. Setelah proses pendinginan, klinker disimpan dalam silo klinker dengan kapasitas 55.000 ton. Tahapan terakhir dari pembuatan semen disebut dengan finishing grinding. Mereka menambahkan beberapa klip ke dalam klinker dalam jumlah yang tepat dan bervariasi dengan jenis semen yang mereka buat. Penambahan gypsum menunda waktu pengikatan semen sehingga dapat dikerjakan hingga 2 jam sebelum pengerasan. Eksistensi batu kapur secara signifikan mengurangi jejak karbon dari produk semen. Akhirnya, campuran tersebut digiling menjadi semen dengan menggunakan 2 semen mill. Setiap pabrik semen dapat memproduksi hingga 65 ton per jam. Pabrik semen Ohurongge sendiri dapat memproduksi 5 jenis produk semen yang berbeda, yang disimpan di silo semen yang berbeda. Setiap silo atau bak penyimpanan dapat menampung semen hingga kapasitas 7.500 ton. Sementara itu, di lini pabrik pengemasan, mesin dapat mengemas 6.800 karung per jam. Selain lini pengemasan kemasan 50 kg, pabrik juga mengisi semen kantong besar muatan 2 ton untuk proyek-proyek besar dan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan logistik.
Sementara itu, mesin robot menghitung dan menumpuk kantong 50 kg di atas palet dalam batch 40 kantong per palet. Setelah itu dibungkus dengan plastik untuk perlindungan tambahan terhadap kondisi cuaca. Selanjutnya, semen-semen ini akan didistribusikan ke toko-toko bangunan dan proyek-proyek besar di seluruh Namibia. Rangka besi memiliki peran yang sangat penting dalam konstruksi tiang cor dan bangunan rumah. Pengaplikasian rangka besi berfungsi sebagai tulang punggung yang memberi kekuatan struktural pada bangunan, memastikan kestabilan dan ketahanan terhadap beban. Rangka besi membantu mendistribusikan beban secara merata dari atas hingga ke pondasi, sehingga mencegah keretakan atau keruntuhan bangunan yang disebabkan oleh tekanan berlebihan atau gempa bumi. Selain itu, rangka besi juga meningkatkan daya tahan tiang cor terhadap tekanan tarik. Beton sendiri memiliki kekuatan tinggi terhadap tekanan, namun lemah terhadap tarikan. Dengan adanya rangka besi, kelemahan ini dapat diatasi, sehingga kombinasi beton dan besi menciptakan struktur yang kokoh dan tahan lama. Hal ini sangat penting terutama di daerah rawan gempa atau cuaca ekstrim. Penerapan rangka besi yang benar dan sesuai standar juga membantu menjaga umur panjang bangunan. Melihat pentingnya penerapan besi beton dalam pembangunan membuat ketersediaan pabrik besi beton juga memegang peran krusial dalam industri konstruksi, karena menyediakan material yang sangat penting untuk memastikan kekuatan dan kelancaran proses pembangunan. Ketersediaan besi beton yang berkualitas tinggi memungkinkan para insinyur dan arsitek untuk merancang struktur yang lebih tahan lama dan aman, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan besi beton yang biasa Anda temukan di toko bangunan. Proses pembuatan besi beton di pabrik peleburan besi dimulai dengan pengumpulan besi bekas atau scrap metal. Besi bekas ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kendaraan rusak, reruntuhan bangunan, atau sisa produksi logam. Setelah dikumpulkan, besi bekas tersebut dipilih untuk memisahkan material yang tidak diinginkan seperti plastik, karet, atau bahan lain yang dapat mengganggu proses peleburan. Pengumpulan ini dilakukan secara hati-hati untuk memastikan kualitas bahan baku utama dalam pembuatan besi beton. Tahap berikutnya adalah peleburan. Besi bekas yang sudah bersih dimasukkan ke dalam tungku peleburan yang beroperasi pada suhu sangat tinggi, biasanya sekitar 1600 derajat Celcius hingga 1700 derajat Celcius. Tungku yang digunakan di pabrik peleburan besi biasanya adalah electric arc furnace, yang menggunakan energi listrik
untuk memanaskan dan melelehkan besi bekas. Proses peleburan ini berlangsung selama beberapa jam, hingga semua material berubah menjadi cairan besi panas. Dalam proses ini, bahan tambahan seperti karbon dan logam lainnya juga ditambahkan untuk meningkatkan sifat mekanis dari besi beton yang akan diproduksi. Setelah peleburan selesai, cairan besi panas ini kemudian dicetak menjadi billet, yaitu balok besi yang panjang dan solid. Billet ini memiliki bentuk dasar yang akan diolah lebih lanjut menjadi berbagai jenis produk besi, termasuk besi beton. Proses pencetakan dilakukan dengan menuangkan cairan besi panas ke dalam cetakan khusus yang berbentuk persegi panjang. Billet yang dihasilkan kemudian didinginkan secara bertahap agar strukturnya lebih stabil dan tidak mudah retak. Selanjutnya, billet yang sudah didinginkan akan dibawa melewati proses rolling, yaitu proses penggulungan menggunakan mesin rolling mill. Mesin ini memanaskan billet kembali ke suhu sekitar 1200 derajat Celcius. Kemudian billet digulung dan diregangkan hingga mencapai diameter tertentu. Dalam hal ini, billet diproses menjadi berbagai ukuran diameter, mulai dari 6 hingga 25 mm sesuai dengan spesifik besi beton yang dibutuhkan. Proses rolling ini dilakukan secara bertahap, di mana billet digulung dan ditekan beberapa kali hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Setelah proses rolling, besi beton yang masih dalam bentuk panjang digulung menjadi coil atau gulungan besar. Gulungan ini dibuat agar besi beton lebih mudah disimpan dan diangkut. Proses penggulungannya juga dilakukan dengan pengawasan suhu yang ketat untuk mencegah deformasi dan menjaga kualitas. Gulungan besi ini kemudian didinginkan secara alami atau menggunakan pendingin air untuk mencapai kekuatan dan kelenturan yang diinginkan. Tahapan terakhir adalah pemotongan dan pengemasan. Besi beton dalam bentuk gulungan kemudian dipotong sesuai dengan panjang standar, diantaranya adalah 6, 9, dan 12 meter yang umumnya ditemukan di pasaran. Di toko-toko bangunan, besi beton ini kemudian dijual di dalam berbagai ukuran diameter, di antaranya 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22, dan 25 mm, yang disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi bangunan. Seluruh proses ini dirancang untuk menghasilkan produk yang kuat, fleksibel, dan tahan lama untuk digunakan dalam berbagai industri konstruksi. Batu bata merah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahan baku dinding lainnya, seperti batako, beton ringan, atau gypsum.
Beberapa keunggulan batu bata merah adalah memiliki kekuatan yang tinggi dan daya tahan yang baik terhadap beban struktural. Selain itu, batu bata merah memiliki kemampuan isolasi termal yang baik. Hal ini membantu menjaga suhu dalam bangunan tetap stabil, sehingga mengurangi kebutuhan akan pemanas atau pendingin tambahan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah fakta bahwa bata merah terbuat dari bahan-bahan alami seperti tanah liat, pasir, dan air, yang membuatnya lebih ramah lingkungan dibandingkan beberapa bahan bangunan lainnya yang mungkin mengandung bahan kimia atau diproses dengan metode yang tidak ramah lingkungan. Batu bata merah terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar pada suhu tinggi, sehingga menghasilkan material yang kuat, tahan lama, dan tahan api. Batu bata merah umumnya digunakan untuk membangun dinding, baik untuk dinding struktural maupun dinding non-struktural. Bata merah sendiri memiliki beberapa jenis, mulai dari batu bata merah biasa, batu bata merah expose atau press, batu bata interlock, dan juga batu bata merah hollow yang memiliki lubang pada bagian tengahnya. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan batu bata merah di pabrik modern. Sebelum kita memasuki proses pembuatan batu bata merah, mari kita mengenal beberapa produk bata merah yang mungkin Anda masih asing. Pertama, batu bata merah interlock. Batu bata merah ini memiliki bentuk yang dapat saling mengunci, sehingga tidak memerlukan banyak semen untuk pemasangannya. Bata jenis ini juga memungkinkan untuk dipasang lebih cepat dan mudah, serta memiliki estetika tinggi. Namun batu bata merah interlock seperti ini memiliki harga yang lebih mahal dibanding dengan batu bata lainnya. Berikutnya, batu bata merah hollow. Bata merah hollow juga dikenal sebagai bata expose hollow. Memiliki wujud seperti batu bata merah press dengan permukaan halus dan padat, namun memiliki lubang-lubang di bagian tengahnya. Bata merah hollow memiliki berat yang lebih ringan daripada bata merah press biasa. Hal ini karena adanya lubang-lubang di bagian tengahnya yang mengurangi massa bata. Keunggulan ini membuat bata merah hollow lebih mudah diangkut dan dipasang, sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja. Selain itu, lubang-lubang pada bata merah hollow membantu meredam suara dan panas yang masuk ke dalam ruangan. Hal ini membuat ruang menjadi lebih tenang dan sejuk, sehingga meningkatkan kenyamanan penghuni di dalamnya. Proses awal pembuatan batu bata dimulai di sini. Umumnya, tanah ini ditambang di tempat khusus yang memiliki karakteristik tanah yang memenuhi kriteria. Tanah yang ideal dibuat menjadi batu bata adalah tanah liat. Tanah liat memiliki plastisitas yang baik, sehingga mudah dibentuk saat basah dan keras saat kering atau dibakar. Tanah liat juga memiliki kandungan mineral yang diperlukan untuk memberikan kekuatan pada batu bata. Namun, beberapa pabrik batu bata seperti ini biasanya menyimpan tanah liat mereka di area pabrik untuk mensuplai bahan baku mereka, sehingga semua proses pembuatannya dapat diamati di pabrik ini. Kegiatan ini dimulai dengan ekskavator kecil yang mengeruk tanah dan memasukkannya ke dalam bak penampung. Dari bak penampung ini, tanah liat kering akan dibawa oleh konveyor menuju ke mesin penggilingan. Sementara serpian tanah halus akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan untuk menunggu proses selanjutnya.
Sementara tanah liat dalam bongkahan yang besar akan dimasukkan ke mesin penggiling untuk menghaluskannya. Proses berikutnya adalah pembuatan adonan. Pada fase ini, semua bahan akan dicampurkan ke dalam mesin yang disebut dengan pulp mill. Tanah liat halus sebagai bahan utamanya akan dicampurkan dengan pasir yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan batu bata dan juga untuk membantu mengurangi penyusutan tanah liat saat dikeringkan dan dibakar. Sehingga hal ini dapat mengurangi resiko retak pada batu bata. Berikutnya, bahan berwarna putih ini adalah kapur yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan air pada batu bata. Terakhir dan tidak kalah penting adalah air. Air digunakan untuk mencampurkan semua bahan tersebut. Jumlah air yang digunakan harus pas dalam adonan. Jika air terlalu sedikit, adonan akan terlalu keras dan sulit dibentuk. Sementara jika air terlalu banyak, adonan akan terlalu lembek dan mudah retak saat dibakar. Setelah adonan menjadi homogen dan membentuk seperti pasta, pasta tanah liat ini akan dimasukkan ke mesin extruder. Mesin extruder akan membentuk pasta menjadi bentuk kuboid, bentuk yang umumnya dimiliki oleh batu bata. Satu mesin extruder memiliki beberapa bentuk bukaan yang dapat menghasilkan potongan tanah liat panjang yang disebut dengan slag dengan beberapa bentuk lubang yang berbeda. Selanjutnya, slag tanah liat ini akan dilewatkan melalui roller tekstur yang memberikan tekstur pada permukaan slag dan memberikan jenis desain tertentu pada permukaan batu bata. Berikutnya, slag ini dilewatkan melalui pemotong raksasa yang bertindak sebagai gilotin dan membagi slag menjadi beberapa batu bata merah dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, batu bata merah ini diambil dengan lengan robot untuk selanjutnya ditumpuk dalam jumlah tertentu. Baru selanjutnya dipindahkan untuk proses pengeringan. Batu bata akan dikeringkan di bawah sinar matahari atau dalam ruang pengeringan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bata, sehingga tidak mudah retak saat dibakar. Pengeringan alami mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama antara 1 hingga 2 minggu. Sementara pengeringan buatan menggunakan oven dengan suhu antara 40 hingga 200 derajat Celcius memakan waktu 1 hingga 3 hari tergantung pada kadar air pada batu bata. Setelah batu bata kering, batu bata ini akan dimasukkan ke kiln atau tungku untuk proses pembakaran. Bata kering disusun dalam tungku pembakaran dengan penataan yang memungkinkan aliran udara yang baik. Bata ini akan dibakar pada suhu tinggi pada 800 hingga 1000 derajat Celcius selama beberapa hari hingga mencapai kekuatan dan kekerasan yang diinginkan. Beberapa kiln biasanya menggunakan bahan bakar gas alam, batu bara, serbuk gergaji, atau gas metana dari tempat pembuangan sampah, atau dapat juga kombinasi dari beberapa bahan bakar tersebut. Setelah pembakaran selesai, bata didinginkan secara perlahan untuk mencegah retakan akibat perubahan suhu yang tiba-tiba. Tahapan terakhirnya adalah dehacking, yang melibatkan pembongkaran batu bata. Pada tahap ini, proses produksi pembuatan batu bata telah selesai. Batu bata merah ini siap untuk diikat dalam jumlah dan satuan tertentu untuk selanjutnya diantar ke para konsumen untuk memulai proses pembangunan mereka.
Marmer atau batuan pualam adalah batuan hasil proses metamorfosa atau malihan dari batu gamping yang memiliki corak dan warna yang indah. Batu ini terbentuk karena pengaruh suhu dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen sehingga menyebabkan terjadi rekristalisasi pada batuan tersebut dan membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Akibat rekristalisasi akan menghilangkan struktur asal batuan, tetapi juga akan membentuk sebuah tekstur baru serta keteraturan butir. Sedangkan secara bahasa, kata marmer berasal dari bahasa Yunani yaitu marmaron, dari asal kata marmaros, yang memiliki arti batu bersinar atau batu kristal. Karena bentuknya yang kokoh dan indah serta termasuk bahan tambang yang langka membuat harganya memiliki nilai yang fantastis. Batu marmer sendiri sering digunakan baik untuk ornamen dinding bangunan yang digunakan untuk memberikan nuansa dingin walau pada suhu yang panas sekalipun. Marmer dinding umumnya digunakan pada bangunan publik seperti tempat ibadah. Marmer juga umum digunakan untuk tiang bangunan dan juga bahan pahatan patung, karya seni seperti yang dikenal oleh bangsa Eropa. Lalu, bagaimana proses produksi penambangan batu marmer mulai dari pengeboran hingga menjadi barang setengah jadi dan barang jadi? Pada liputan rekayasa produksi kali ini, kita akan mengajak kalian untuk terbang mengunjungi Yunani, tepatnya di daerah pegunungan Kafal dan Fasis di Makedonia, Yunani. Ini adalah tambang granit putih milik FHL Kyriakidis Group di Yunani yang telah berdiri sejak tahun 1991. Pabrik FHL Kyriakidis menangani produk dari hulu hingga hilir, mulai dari penggalian, elaborasi, dan perdagangan marmer internasional. Sekitar 50% dari total deposit marmer putih yang dipasarkan di seluruh dunia digali di tambang ini. Selain itu, pabrik marmer FHL juga telah bekerja sama dalam menyediakan marmer putih untuk proyek-proyek besar seperti Masjid Agung Abu Dubai yang seluruhnya dilapisi marmer putih. Kemudian Parlemen Nasional dan Aula Konferensi di Tashkent, Uzbekistan. Dan juga peziarah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Marmer produk FHL Kyriakidis yang digali di pegunungan Baris Palik dan Drama di Yunani dikenal sebagai Karara Yunani yang memiliki 4 tambang yang terhubung bersama sebagai satu perusahaan besar. Penambangan batu marmer ini terdiri dari balok marmer yang digali dengan lubang terbuka. Dan juga blok marmer yang digali di bawah tanah melalui terowongan-terowongan. Hal ini untuk memastikan kapasitas pasokan batu marmer dunia untuk proyek-proyek besar tercukupi. Pembangunan penggalian terowongan yang mencapai inti dari batu marmer putih ini dikenalkan pada tahun 2013. Produksi bawah tanah memastikan penambangan tidak terganggu oleh perubahan iklim seperti pada penggalian terbuka. Selain itu, penggalian terowongan juga memastikan pelaksanaan kualitas tinggi dan kecepatan, dan meningkatkan kualitas rata-rata seluruh tambang. Terlebih lagi, teknik ini diyakini dapat melindungi lingkungan dan menghindari berbenturan dengan flora dan fauna yang dilindungi.
Penggunaan air untuk pelumas juga dapat diminimalkan. Sementara itu, proses penambangan batu marmer di tambang terbuka sudah mencapai ketinggian hingga 25 tingkat, di mana setiap tingkat memiliki ketinggian hingga 8 meter. Sehingga tinggi total tambang ini mencapai 200 meter dengan sistem berundak. Tahap awal penambangan dimulai dengan proses pengeboran. Setelah semua titik dilubangi, selanjutnya lubang yang ada akan digunakan untuk memasukkan pita gergaji untuk menyelesaikan pemotongan balok marmer. Pada proses inilah yang membutuhkan banyak air yang digunakan untuk mendinginkan gergaji dalam mengurangi panas dari proses pemotongan. Setelah proses pemotongan selesai, batu tidak dapat langsung dipisahkan, melainkan butuh bantuan tenaga eskavator dan alat berat untuk memisahkan atau melepas dari batu induk. Potongan batu marmer ini umumnya memiliki tinggi 8 meter dengan ketebalan yang ditentukan sesuai dengan peruntukan penggunaan marmer. Tahapan pelepasan balok marmer dilakukan dengan menggunakan eskavator dengan ripper khusus. Umumnya blok marmer ini memiliki tinggi 8 meter dan lebar 6 meter dengan berat 280 ton. Penggalian marmer biasanya dilakukan dalam potongan vertikal. Kemudian ketika balok potongan marmer sudah terpisah dari batu induknya, selanjutnya batu ini akan dibawa ke tempat penampungan pada lapangan di bawah gunung dengan ruang yang lebih luas dengan bantuan 2 mesin wheel loader yang akan bekerja sama. Seringkali ruang angkut ini sangat sempit sehingga kendaraan seperti dump truck tidak dapat masuk. Sehingga pekerja harus membawanya dengan hati-hati ke tempat yang lebih luas, dengan beban yang berat dan tempat yang sempit, dan juga 2 kendaraan yang harus sinkron, dibutuhkan penanganan khusus oleh operator yang terampil. Setelah pada area jalan yang lebih luas, blok marmer ini akan dipindahkan ke dump truck untuk dibawa pada ruang penampungan di kaki gunung. Sementara itu, di lapangan penampungan pertama blok marmer di kaki gunung, seorang tenaga ahli akan menginspeksi dan menentukan kesesuaian produk marmer tersebut. Sehingga untuk beberapa peruntukan seperti lantai, dinding, dan tiang marmer, balok ini dapat dipotong pada ukuran yang lebih kecil dengan pita gergaji untuk mempermudah proses transportasi. Sedangkan untuk produk yang lebih besar, seperti bahan patung batu marmer ini, akan dibiarkan pada potongan awal. Setelah semua batu diinspeksi oleh tim ahli dan siap untuk dibawa ke tempat produksi, setiap batu marmer akan diukur oleh spesialis untuk memberikan bentuk yang benar dengan keterangan metode pemotongan yang sesuai. Karena dimensinya yang besar dan bobotnya yang berat dari batu marmer, balok-balok ini perlu dipindahkan dan ditangani dengan mesin dan kendaraan tertentu, baik selama bongkar muat maupun selama pemrosesannya. Setelah berada di pabrik produksi, blok-blok ini akan dipisahkan sesuai dengan peruntukan produksi untuk dilakukan pemrosesan selanjutnya. Pada mesin ini, marmer akan dipotong menjadi bentuk lempengan dinding dan lantai dengan bentuk persegi dengan ketebalan 5 cm. Setelah marmer terbentuk, kemudian permukaan marmer akan dipoles untuk meningkatkan kilauan dan corak serta motif warnanya. Selain itu, di pabrik ini juga terdapat mesin robot otomatis yang dikendalikan komputer untuk membentuk pola atau ukiran pada permukaan marmer.
Di tempat ini contohnya, robot membuat ulir pada setiap bagian marmer yang akan digunakan sebagai tiang bangunan. Sistem ini juga dapat digunakan oleh para pemahat patung untuk membantu membuat bentuk dasar pada blok marmer. Sehingga artis pemahat patung hanya perlu memperhalus dan mempertegas bentuk patung yang diinginkan. Dan tentu masih banyak jenis produk jadi dari batu marmer yang dapat di-custom dan di-request oleh pembeli secara langsung. Dan tentunya dengan penambahan biaya khusus. Kebanyakan produk marmer dari perusahaan FHL di Yunani ini semuanya sudah memiliki pemiliknya. Beton aerasi Hebel atau lebih dikenal sebagai autoclave aerated concrete merupakan material bangunan modern yang menawarkan kombinasi kekuatan, ringan, dan insulasi termal yang baik. Dengan perkembangan teknologi konstruksi yang semakin pesat, beton aerasi Hebel menjadi pilihan utama dalam berbagai proyek bangunan, mulai dari perumahan hingga gedung bertingkat. Selain digunakan sebagai dinding, produk beton aerasi Hebel juga tersedia dalam bentuk panel lantai yang kokoh dan ringan untuk rumah bertingkat. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan beton aerasi Hebel dari bahan baku hingga produk siap didistribusikan. Proses pembuatan beton aerasi Hebel dimulai dengan pemilihan bahan baku utama, yaitu pasir, semen, kapur, air, dan bahan pengembang seperti aluminium powder. Pasir terlebih dahulu digiling halus dan dicampur dengan air untuk membentuk slurry. Kualitas pasir dan komposisi campuran yang tepat sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk akhir. Setelah slurry terbentuk, bahan tersebut dicampurkan dengan semen, kapur, bahan pengembang, dan air dalam proses pencampuran yang terukur dengan presisi tinggi. Campuran ini diaduk dalam mixer industri besar untuk memastikan homogenitas dan distribusi merata dari bahan pengembang dalam campuran beton. Campuran beton aerasi Hebel yang sudah homogen kemudian dituangkan ke dalam cetakan khusus. Di dalam cetakan ini, reaksi kimia antara bahan pengembang dan komponen lainnya menyebabkan campuran tersebut mengembang. Proses pengembangan ini menciptakan jutaan kantong udara mikro di dalam beton
memberikan sifat ringan dan insulasi termal yang baik. Setelah proses pengembangan selesai, campuran beton yang telah membentuk cake dipotong menggunakan kawat untuk menghasilkan elemen beton aerasi dengan dimensi yang sangat presisi. Jika diperlukan, elemen penguat dalam beberapa produk seperti keranjang baja anti korosi akan ditempatkan dalam cetakan sebelum penuangan beton. Elemen beton aerasi yang sudah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam autoclave untuk proses pengeringan menggunakan uap panas bertekanan tinggi. Proses autoclaving ini biasanya memakan waktu sekitar 10 hingga 12 jam. Tergantung pada ukuran dan ketebalan elemen beton. Setiap mesin autoclave dapat memuat hingga ratusan elemen beton aerasi, baik dalam bentuk blok dinding maupun panel lantai, sehingga memastikan efisiensi dalam produksi massal. Proses ini tidak hanya memperkuat elemen beton, tetapi juga meningkatkan stabilitas dimensi sehingga produk akhir lebih tahan lama. Setelah dikeluarkan dari autoclave, unit beton aerasible dipaletkan dan dikemas dalam shrink wrap pelindung untuk menjaga kualitas selama penyimpanan dan pengiriman. Produk yang telah siap kemudian didistribusikan ke berbagai lokasi proyek yang siap untuk digunakan dalam konstruksi.
Ada banyak jenis genteng yang dapat kita pilih untuk alternatif menutup atap rumah. Namun genteng tanah liat yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana penggunaannya mencapai sekitar 40% dari semua jenis atap rumah di Indonesia. Genteng tanah liat ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya kuat dan tahan lama, ramah lingkungan, dan mampu meredam panas. Namun, tahukah kamu ada satu jenis atap rumah yang memiliki karakteristik keunggulan yang hampir sama dengan genteng tanah liat dan bisa menjadi alternatif kedua? Genteng ini adalah genteng beton. Jika genteng tanah liat terbuat dari tanah yang dipres dan dibakar pada suhu tinggi, genteng beton terbuat dari campuran semen, pasir, dan agregat yang dicetak dan dibakar pada suhu tinggi. Dengan proses yang hampir sama menghasilkan genteng dengan karakteristik yang hampir sama pula, yaitu genteng dengan bobot yang berat dan kokoh. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan genteng beton di pabrik modern. Walau genteng beton masih cukup asing untuk sebagian orang Indonesia, namun sebenarnya genteng beton adalah salah satu material bangunan yang umum digunakan sebagai atap rumah di banyak negara di seluruh dunia. Genteng beton memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap cuaca ekstrim seperti hujan, panas, dan dingin. Genteng beton juga tersedia dalam berbagai bentuk yang menarik. Proses pembuatan genteng diawali dengan mencampurkan beberapa bahan seperti pasir, semen, air, dan besi oksida. Sebelum proses ekstrusi ke dalam cetakan, teknisi menganalisis komposisi campuran, mengukur kelembaban, dan menilai kandungan lumpur. Karena jika terlalu banyak lumpur pada campuran adonan akan melemahkan beton. Jumlah lumpur tidak boleh melebihi dari 10%. Berikutnya, campuran ini ditekan dan diekstrusi ke dalam cetakan aluminium atau baja untuk membuat bentuk genteng beton. Proses ekstrusi biasanya menggunakan tekanan lebih dari 4.000 pon per inci persegi. Hal ini memastikan kekuatan, ketahanan cuaca, dan daya tahan produk genteng beton dalam jangka panjang. Sementara itu, setelah genteng dikeluarkan dari cetakan, tim kendali mutu memverifikasi kebersihan cetakan. Cetakan yang kotor karena jamur dapat dengan cepat menumpuk pasir dan siklor di celah-celah cetakan yang menyebabkan deformasi tumpukan. Mesin akan menyemburkan angin untuk membersihkan dan juga menyemprotkan cetakan aluminium dengan minyak sayur, sehingga memudahkan ekstraksi genteng berikutnya. Usaha pabrik untuk terus menjaga kualitas produk genteng untuk selalu dapat diandalkan dimulai dari pengujian yang ketat pada setiap tahap proses produksi. Mulai dari pengujian bahan baku seperti gradasi atau ukuran butir pasir yang digunakan, pengujian kualitas semen mulai dari menguji warna dan tekstur semen. Berikutnya adalah pengujian pewarna oksida. Pengujian ini dirancang untuk memastikan jumlah warna yang tepat digunakan untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Terkadang jumlah oksida yang digunakan per persegi dapat menjadi berbeda untuk mengakomodasi variasi warna pasir atau semen. Ketiga uji bahan ini merupakan ciri khas dari proses produksi massal genteng beton. Setelah diekstrusi, genteng ditempatkan ke dalam rak sebelum dimasukkan ke dalam tempat pembakaran. Setelah kira-kira 4 jam, genteng dikeluarkan dari rak sebagai persiapan untuk lapisan akhir masonry sealer. Sealer akrilik ini berbahan dasar air dan diaplikasikan pada permukaan genteng untuk melindungi lumut dan jamur.
Untuk menguji kekuatan produk, pekerja akan mengambil 6 genteng setiap jam untuk dilakukan uji kekuatan patah. Genteng beton biasanya memenuhi atau melampaui kode standar minimum yang diamanatkan untuk kekuatan patah adalah 300 PSI dalam beberapa jam produksi. Berikutnya di oven raksasa, genteng-genteng ini akan berada di sini antara 5 hingga 24 jam tergantung ukuran dan jumlah genteng pada oven. Pabrik dengan cermat mengontrol suhu dan kelembaban di dalamnya, sehingga genteng beton mengering dan mengeras dengan baik. Berikutnya, conveyor kemudian mengirim kembali cetakan kosong untuk diisi ulang dengan beton basah. Nozzle menyemprotkan sealer ke bagian atas genteng. Ini akan memaksa kelembaban dan kalsium keluar melalui bagian bawah dan mencegah perubahan warna pada permukaan genteng. Akhirnya, pekerja melakukan pemeriksaan visual terakhir dengan menyingkirkan genteng yang retak atau cacat. Peralatan otomatis menumpuk dan mengikat 36 hingga 39 genteng ke dalam kelompok yang disebut dengan bundle. Pabrik-pabrik melakukan pengujian kontrol kualitas yang ketat terhadap sampel secara acak untuk kekuatan dan permeabilitas. Pengujian ini memastikan genteng beton tidak akan retak atau bocor. Bahkan apabila terkena bola es berukuran 5 cm yang terbang dengan kecepatan 32 meter per detik. Karena bobot yang berat, atap yang terbuat dari genteng beton bahkan dapat menahan angin dengan kecepatan hingga 240 km per jam sehingga ideal untuk daerah rawan angin topan. Atap genteng beton adalah alternatif yang baik untuk atap aspal, tanah liat, dan atap logam. Genteng beton dapat memberikan keindahan untuk memenuhi permintaan arsitektur apapun. Kekuatan untuk menahan segala kondisi cuaca dan daya tahan untuk bertahan hingga 50 tahun. Dalam dunia konstruksi modern, bata tetap menjadi elemen penting yang tidak tergantikan. Mulai dari rumah tinggal hingga gedung pencakar langit, bahan ini menawarkan kekuatan, keandalan, dan fleksibilitas dalam berbagai lingkungan. Namun, tidak semua bata diciptakan dengan cara yang sama. Ada banyak jenis batu bata di pasaran, mulai dari bata merah, bata beton, bata ringan, dan juga bata porotherm profile. Perlu kalian tahu, bata porotherm profile adalah jenis bata inovatif yang terbuat dari tanah liat dengan rongga-rongga udara di dalamnya. Rongga ini berfungsi meningkatkan insulasi termal dan akustik, serta mengurangi berat bata secara keseluruhan. Bata ini dirancang dengan profil khusus yang memungkinkan interlocking atau penguncian antar bata tanpa memerlukan banyak mortar, sehingga mempercepat proses konstruksi. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan bata porotherm profile di pabrik Elder di Jerman.
Proses ini dimulai dengan pemilihan bahan baku berupa tanah liat berkualitas tinggi yang kaya akan kandungan lempung. Bahan ini diambil langsung dari tambang terbuka milik Elder di Freital, Jerman. Tanah liat ini merupakan produk alami murni yang telah diuji untuk memastikan konsistensi dan kualitasnya. Setelah ditambang, bahan baku disimpan di tangki penyimpanan khusus untuk menjaga kelembabannya. Proses ini penting untuk memastikan bahan siap diproses lebih lanjut. Kemudian bahan baku dimasukkan ke dalam pengumpan untuk dihancurkan dalam beberapa tahap. Di sini tanah liat melewati mesin penghancur utama, di mana roda penggiling seberat 20 ton menekan material melalui plat ayakan. Proses ini menghasilkan ukuran butir yang lebih kecil. Setelah itu, tanah liat diproses lebih lanjut melalui penggilingan kasar dan penggilingan halus, hingga ukuran butirannya mencapai maksimal 1,1 mm. Ukuran ini sangat penting untuk memastikan kualitas produk akhir. Setelah dihancurkan, bahan baku direndam dalam tangki lumpur selama 5 hingga 7 hari. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahan dasar memiliki tingkat kelembaban yang merata. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, bahan baku diambil sesuai kebutuhan menggunakan penggali rantai ember. Untuk meningkatkan sifat termal bata, bola-bola styrofoam kecil ditambahkan ke dalam campuran. Saat proses pembakaran nanti, bola-bola ini akan menguap, menciptakan rongga kecil yang berfungsi sebagai insulasi termal tambahan. Bahan yang telah siap diproses dilewatkan melalui alat penghancur tanah liat untuk membuatnya lebih gembur. Kemudian, bahan dipanaskan menggunakan uap air, dan udara yang terperangkap di dalamnya dikeluarkan menggunakan sistem vakum. Proses ini menghasilkan batang tanah liat panjang yang disebut dengan endless strand. Batangan ini kemudian dipotong menggunakan pemotong otomatis sesuai dengan ukuran dan format bata yang diinginkan. Bentuk dan penampangan bata ditentukan oleh cetakan khusus yang berfungsi sebagai bentuk negatif dari produk jadi. Bata mentah selanjutnya diletakkan pada gerobak pengering dan dikeringkan perlahan pada suhu antara 40 hingga 100 derajat Celcius. Proses ini berlangsung selama 48 jam hingga tingkat kelembaban bata mencapai maksimal 1%. Pengeringan yang konsisten sangat penting untuk mencegah retakan pada produk akhir. Setelah dikeringkan, bata mentah dimasukkan ke dalam oven terowongan sepanjang 170 meter. Pembakar gas yang ditempatkan di sisi dan atas oven memungkinkan kontrol suhu yang presisi. Bata awalnya dipanaskan secara perlahan sebelum akhirnya dibakar pada suhu 900 derajat Celcius. Setelah proses pembakaran selesai, bata didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 50 derajat Celcius sebelum keluar dari oven. Proses ini memakan waktu sekitar 30 jam. Udara panas yang dihasilkan selama pendinginan digunakan kembali untuk pengeringan, menjadikan proses ini lebih efisien. Untuk jenis bata Porotherm Profile yang memerlukan tingkat presisi tinggi, permukaan atas dan bawah bata dihaluskan menggunakan cakram berlian yang berputar hingga 2.500 kali per menit. Proses ini memastikan ketebalan bata tepat hingga milimeter.
Sistem laser digunakan untuk memantau ukuran dan mesin secara otomatis menyesuaikan cakram jika terdapat penyimpangan dari ukuran yang diinginkan. Bata yang telah selesai diproduksi disusun dengan rapi di atas palet menggunakan alat penjepit otomatis. Lapisan plastik melindungi bata dari kelembaban selama pengiriman. Perusahaan batu bata Elder menggunakan truk modern yang dilengkapi derek untuk memastikan bata dapat diturunkan dengan mudah di lokasi konstruksi. Proses pengiriman biasanya hanya memakan waktu beberapa hari, memastikan bahan siap digunakan oleh para kontraktor. Genteng metal kini mulai banyak digunakan untuk menutup atap rumah, bukan saja di perkantoran, bahkan hingga ke pelosok kampung. Genteng metal telah menjadi pilihan populer di kalangan banyak orang, terutama dalam industri konstruksi dan renovasi. Genteng metal memiliki banyak keunggulan, salah satunya yaitu memiliki bobot yang lebih ringan, mudah dipasang, mempunyai daya tahan cuaca ekstrim, dan umur layanan yang panjang. Walau begitu, genteng metal juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya biaya awal yang lebih mahal dibanding genteng tanah. Dan genteng metal dapat menghasilkan suara yang lebih keras saat hujan terjadi dibanding dengan genteng tanah. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan genteng metal.
Seperti yang kita tahu, beberapa hasil produk peleburan besi dan baja adalah gulungan koil seperti ini. Beberapa produk gulungan koil ini digunakan oleh pabrik genteng metal sebagai bahan baku utama. Bahan genteng metal sendiri memiliki beberapa material yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan. Beberapa material yang umum digunakan meliputi baja galvanis, yaitu baja biasa yang dilapisi dengan lapisan seng melalui proses galvanisasi. Lapisan seng membantu mencegah korosi dan memberikan ketahanan terhadap elemen cuaca. Material kedua adalah bahan aluminium. Genteng metal dari aluminium biasanya cocok untuk lingkungan yang memiliki tingkat kelembaban tinggi atau dekat dengan pantai. Berikutnya, baja stainless steel adalah material yang sangat tahan terhadap korosi dan memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap cuaca ekstrem. Baja stainless sering digunakan untuk genteng metal di lingkungan yang keras atau industri.